Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di video kali ini kita akan membahas tentang soal situational judgment test atau observasi P3K khusus guru. Baiklah, kita masuk soal nomor 1. Anda baru saja ditugasi untuk pindah membentuk kelas inklusi pertama kalinya dengan pengalaman baru dan juga berdasarkan sumber tentang pembelajaran inklusif. Anda mendesain pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Namun dalam implementasinya cara mengajar Anda masih tampak seperti kelas reguler, sehingga ada peserta didik yang kesulitan memahami mata pelajaran langkah apa yang akan diambil. A. Meminta rekan sejawat untuk membantu menyesuaikan metode pelajaran dan mengenali karakteristik peserta didik. B. Mengevaluasi metode pembelajaran dengan mengobservasi secara langsung proses pembelajaran yang dilakukan rekan kerja kita. C. Melakukan asesmen diagnostik di awal untuk mengenali lebih dalam karakteristik peserta didik dalam jenjang tersebut. D. Meminta umpan balik kepada rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. E. Mengikuti pelatihan dan juga webinar berkenaan dengan bagaimana menangani siswa inklusif. Kira-kira untuk jawaban nomor 1 kita ini apa Bapak Ibu? Baiklah ya, jawaban yang benar untuk soal nomor 1 D. Meminta umpan balik kepada rekan sejawat yang berpengalaman dalam menyesuaikan metode pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kita masuk soal nomor 2. Anda adalah seorang guru yang mengajar di sebuah sekolah yang memiliki banyak siswa dengan tingkat kemampuan yang beragam. Bagaimana Anda akan mengajar agar semua siswa mendapatkan manfaat dari pelajaran Anda? A. Mengajar dengan tingkat kesulitan yang paling rendah agar semua siswa bisa mengikuti. B. Menyediakan materi pelajaran tambahan hanya untuk siswa-siswa lebih cepat belajar. C. Melakukan penilaian individual untuk setiap siswa dan menyesuaikan materi pelajaran. D. Tidak memperhatikan perbedaan kemampuan siswa dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. E. Memaklumi karena perbedaan karakteristik siswa mempengaruhi kemampuan mereka. Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 ini apa Bapak Ibu? Jawaban yang benar untuk soal nomor 2 C. Melakukan penilaian individu untuk setiap siswa dan menyesuaikan materi pelajaran. Iya, ini jawaban yang paling tepat ya Bapak Ibu. Baiklah, kita masuk di soal nomor 3. Anda sedang mengajar kelas 8 dan ada siswa yang selalu terlambat masuk kelas. Siswa ini juga sering mengganggu konsentrasi siswa lain. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda akan memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya belajar dengan menggunakan pemikiran konsentrasi.
B. Anda akan melaporkan kepada kepala sekolah untuk memberi peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. C. Anda akan memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. D. Anda akan melaporkan kepada guru bimbing konseling untuk memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. E. Anda akan menjatuhkan hukuman kepada siswa tersebut sebagai peringatan. Ayo, jawaban yang benar apa, Bapak Ibu? Oke, jawaban yang benar yaitu C. Anda akan memberikan peringatan secara personal kepada dia mengenai betapa pentingnya hadir tepat waktu dan menjauhi gangguan saat di dalam kelas. Kita masuk soal nomor 4. Saat Anda melakukan verifikasi dokumen administrasi pendaftaran CPNS, ada seorang oknum yang mengaku staf panitia seleksi CPNS menawarkan bantuan kepada Anda untuk lolos uji seleksi CPNS dengan memberikan sejumlah dana tertentu. Di satu sisi, Anda belum memiliki pekerjaan tetap, namun memiliki tabungan yang cukup untuk imbalan jasa bagi orang tersebut. Status Anda sudah menikah dan memiliki 2 anak, sehingga tuntutan kebutuhan hidup cukup besar. Sikap Anda: A. Terima tawaran tersebut karena Anda harus segera mendapatkan pekerjaan dan penghasilan tetap untuk menafkahi keluarga. Selain itu, persaingan dalam seleksi CPNS cukup ketat dan kesempatan lulus sangat kecil. B. Mempertimbangkan tawaran tersebut karena hal tersebut cukup membahayakan bagi saya karena dapat ditindak secara hukum, terbongkar, dan kelulusan dapat dibatalkan. C. Masih melihat dan potensi diri terlebih dahulu sebelum menerimanya. Bila masih mampu menjalani semua rangkaian proses, tidak perlu lagi berbuat curang seperti itu. D. Menolak secara tegas dan menyampaikan kepadanya bahwa hal tersebut melanggar hukum dan ketentuan dalam proses seleksi ASN dan saya ingin menjadi ASN dengan cara yang bersih. E. Menolaknya secara tegas dan menginformasikan kepada panitia pusat bahwa ada seorang oknum yang menawarkan cara curang dalam proses seleksi CPNS. Jawaban yang benar yaitu E. Menolaknya secara tegas dan menginformasikan kepada panitia pusat bahwa ada seorang oknum yang menawarkan cara curang dalam proses seleksi CPNS. Kita masuk soal nomor 5, Bapak Ibu. Pada jam istirahat datanglah seorang ibu dari luar daerah perdesaan ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah Anda. Ibu tersebut menanyakan cara mendaftar untuk siswa baru. Anda menjelaskan sistem pendaftaran yang dilakukan secara online. Anda menjelaskan dengan bahasa yang mudah dimengerti, namun ibu itu kebingungan dan mengatakan bahwa tidak mengerti sama sekali. Anda akan melakukan A. Memberi penjelasan kembali secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami oleh ibu tersebut agar tahu maksud dari apa yang dijelaskan.
B. Meminta teman Anda yang lebih pengalaman untuk melayani dan menjelaskan cara pendaftaran siswa baru kepada ibu tersebut. C. Menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu tersebut dengan bahasa yang santun agar sang ibu paham maksud dari apa yang dijelaskan. D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hak tersebut kepadanya. E. Pergi meninggalkan tempat tersebut. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 5 ini apa, Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu D. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Soal nomor 6. Jika Anda diberi tugas tambahan sebagai pengurus Dapodik dan aset yang semua harus dilaporkan di hari yang sama, pastinya diperlukan banyak energi karena tugas bertumpuk-tumpuk. Terkait dengan hal ini, apa yang Anda lakukan agar semua berjalan dengan baik? A. Mengerjakan tugas mendekati deadline. B. Mengerjakan semua tugas secepatnya sehingga energi terkuras habis sehingga kurang siap mengerjakan tugas-tugas berikutnya. C. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan karena telah terjadwal sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. D. Energi hampir terkuras habis, perlu beristirahat beberapa waktu sebelum mengerjakan tugas berikutnya. E. Meminta bantuan teman untuk mengerjakan. Jawaban yang benar yaitu C. Semua terselesaikan sesuai waktu yang direncanakan karena telah terjadwal sehingga masih ada energi untuk tugas berikutnya. Kita masuk soal nomor 7. Anda sebagai guru harus menghadapi berbagai karakteristik siswa yang berbeda-beda. Ada salah satu siswa Anda yang perlu perilaku bandel dan senang melakukan pelanggaran tata tertib di sekolah. Hal ini ditenggarai karena siswa mendapat salah satu pengasuhan dan kurang perhatian dan orang tua. Orang tua memanjakan dengan uang saku berlebihan dan kebebasan dalam pergaulan sehari-hari. Sebagai guru, apa yang Anda lakukan? A. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya. B. Memanggil orang tua siswa ke sekolah dan mendiskusikan perihal kenakalan. C. Memberikan pengertian kepada wali murid untuk lebih perhatian dan tidak memanjakan anak. D. Perilaku siswa sebagai bagian perkembangannya yang diyakini akan dapat diselesaikan keluarga siswa yang bersangkutan. E. Melimpahkan masalah ke kepala sekolah. Ayo, jawabannya benar apa, Bapak Ibu? Jawaban yang benar yaitu A. Mempertemukan siswa dengan orang tuanya agar disadari kesalahan selama ini dan mempertimbangkan penyelesaiannya.
Soal nomor 8, tetangga Anda memiliki anak usia SMP yang memiliki gejala kenakalan remaja. Rambut dicas, suka naik motor dengan knalpot bersuara keras, sering pulang malam, tidak ramah dengan orang di sekelilingnya, dan jarang masuk sekolah. Meskipun Anda bukan guru dari anak tersebut, hal apa yang akan Anda lakukan? A. Mendatangi aparat RT atau RW agar menasehati anak tersebut berperilaku baik. B. Mendatangi aparat RT atau RW agar menasehati orang tua anak tersebut untuk berperilaku baik. C. Menyarankan orang tuanya agar anaknya berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan. D. Menasehati anak tersebut dengan cara santun agar berperilaku baik dan tidak menyebalkan. E. Menegur anak tersebut dengan keras agar berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan. Jawaban yang benar yaitu C. Menyarankan orang tuanya agar anaknya berperilaku baik dan tidak mengganggu lingkungan. Soal nomor 9, sekolah berencana mengadakan kegiatan lomba memasak antar kelas dalam rangka hari kelahiran sekolah. Acara akan diselenggarakan bertepatan dengan hari libur Waisak. Apa pandangan Anda sebagai guru? A. Tidak masalah karena di sekolah tidak ada yang memeluk agama Buddha. B. Sebaiknya hari libur agama tidak digunakan untuk kegiatan sekolah. C. Hari libur agama boleh digunakan untuk kegiatan agama yang bersangkutan. D. Hari libur agama boleh digunakan untuk berlibur bersama keluarga. E. Hari Raya Waisak biarlah diperingati oleh umat Buddha, umat lain menyesuaikan. Kira-kira jawaban yang benar untuk soal nomor 9 apa Bapak Ibu? Oke, jawaban yang benar yaitu B. Sebaiknya hari libur agama tidak digunakan untuk kegiatan sekolah. Kita masuk soal terakhir ya Bapak Ibu. Anda memiliki seorang peserta didik yang beragama non-muslim, sedangkan mayoritas peserta didik di sekolah tersebut beragama muslim. Banyak siswa di sekolah tersebut yang enggan bertemu sapa dengannya, apalagi berteman karena perbedaan agama tersebut. Malahan suka mengejek. Bagaimana sikap Anda sebagai pendidik yang mengajarkan tentang kebaikan? A. Meminta kepada para pelaku agar meminta maaf kepada korban dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut. B. Merekomendasikan kepada guru bimbingan dan konseling untuk diberikan sanksi yang sesuai. C. Terlibat aktif menumbuhkan rasa saling penghargaan dan memberikan teladan secara langsung. D. Mempertemukan seluruh siswa untuk saling berdiskusi, menumbuhkan rasa penghormatan antar umat beragama. E. Menyusun peraturan tentang toleransi antar umat beragama dan menerapkan sanksi bagi yang melanggar. Ayo, jawaban untuk nomor 10 ini bisa tulis di kolom komentar ya Bapak Ibu. Kira-kira jawabannya benar apa untuk soal nomor 10? Tulis di tulisan kolom komentar ya. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah hampir di penghujung video. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe and follow Ozrama Fitri biar saya semakin semangat untuk membuat videonya. Bye bye. Assalamualaikum.